Pesona Hewan Peliharaan Jiwa, atau Huan Chongxi. Dari bab 506 sampai bab 510. Di channel Novel Donghua. Bab 506, Memusnahkan Tahanan, Pembantaian Kelompok Elemental. Chu Chen, jangan coba-coba bersikap berani. Kelima tahanan ini semuanya memiliki komandan kelas atas tahap ke-10 dan komandan puncak tahap ke-10. Bahkan jika Anda memiliki 3 raja kelas menengah tahap ke-9, Anda paling banyak dapat menangani 2 dari tahanan ini, kata Sang Heng dengan cemas. Kelima tahanan itu memiliki total 10 soul pad. Kekuatan komandan kelas atas fase ke-10 mirip dengan raja kelas menengah fase ke-9. Bahkan jika semua soul pad Ye Qingzi berada di peringkat raja kelas menengah fase ke-9, akan sulit untuk menghadapi para tahanan ini. Mereka adalah 5 pelatih soul pad parubaya dan jika mereka hanya bisa mengendalikan 2 hal, maka mereka akan mampu mengendalikan kekuatan soul pad mereka secara maksimal. Cumu mengabaikan kekhawatiran Sang Heng dan melantunkan mantra, memanggil prajurit pertempuran pohon iblis. Prajurit pohon iblis telah mencapai tahap ke-9 tahap kedua. Akar-akar di tubuhnya menggali dalam-dalam ke batu yang sangat kokoh sebelum menyebarkan akarnya ke sekitarnya. Ia siap setiap saat untuk serangan para tahanan yang mengejarnya. Ye Qingzi melantunkan mantra. Perpaduan 2 kristalisasi unsur tingkat tinggi, es yang menjulang tinggi dan api darah tingkat tinggi yang panas membara, perlahan membentuk garis besar tubuh peri iblis api es. Mayoritas pelatih soul pad yang memiliki beberapa soul pad dunia elemen dengan atribut yang berbeda akan fokus pada penguatan atribut yang menjadi bakat soul pad tersebut. Atribut lainnya akan menjadi atribut sekunder dan hanya diperkuat sampai batas tertentu. Menaikkan satu atribut ke tingkatan 3 tingkat tinggi akan menghabiskan biaya yang sangat besar. Menaikkan 2 atribut tidak hanya membutuhkan modal untuk memperoleh item roh untuk menaikkan atribut bawaan lainnya. Tetapi juga membutuhkan biaya untuk item roh guna mencegah kedua atribut tersebut saling bertentangan. Oleh karena itu, untuk menaikkan 2 atribut seolah-olah membutuhkan modal 3 kali lipat dibanding hanya untuk menaikkan 1 atribut. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, pelatih hewan peliharaan lebih suka menggunakan sumber daya ini untuk memperkuat 1 atribut. Jarang ada 2 atribut yang diperkuat secara merata. Namun, peri iblis api es milik Ye Qingzi memiliki 2 atribut yang meningkat bersamaan. Kristalisasi elemen es dan elemen api keduanya telah mencapai tingkatan tingkat tinggi tingkat 3. Hal ini sangat jarang terjadi di antara hewan peliharaan jiwa dunia unsur yang dibesarkan. Mungkin hanya orang-orang seperti Ye Qingzi yang dapat meramu barang-barang roh tingkat 8 yang mahal yang akan mampu mempertahankan. Raja kelas rendah dengan atribut utama ganda. Ini bahkan lebih kuat dari raja kelas menengah. Sang Heng tertegun dan menatap peri iblis api es milik Ye Qingzi dengan sedikit heran. Tahap ke-9, Raja kelas rendah tingkat pertama. 2 atribut telah mencapai tingkat ketiga tingkat tinggi sehingga kekuatan sejatinya lebih tinggi dari Raja kelas rendah tahap pertama tahap ke-9 sebanyak 2 tingkat. Ini setara dengan Raja kelas rendah tahap menengah fase ke-9, dan tidak kalah dengan roh angin pengikat milik Cumu. Peri iblis api es adalah hewan peliharaan utama Ye Qingzi dan seiring fase dan tahapannya meningkat, keunggulan dari 2 atribut utamanya akan terwujud secara bertahap. Jika Ye Qingzi mampu menaikkan api darah dan es yang menjulang tinggi ke tingkat keempat, peringkat bertarungnya akan menjadi lebih mengerikan. Qingzi, sembunyikan peri iblis api esmu di tempat yang lebih tinggi, kata Cumu kepada Ye Qingzi. Hewan peliharaan jiwa dunia unsur membutuhkan ruang untuk menggunakan teknik dan kekuatan penghancur peri iblis api es akan mampu memberikan pukulan mematikan kepada kelima tahanan. Ya, Ye Qingzi menganggukkan kepalanya. Dia membuat peri iblis api esnya melayang ke atas jalan setapak gunung, melihat ke bawah dari atas. Pohon iblis, hentikan mereka dan jangan biarkan mereka mendekat, kata Cumu kepada prajurit perang pohon iblis. Prajurit pohon iblis melangkah maju dengan langkah lebar. Pada saat yang sama, roh kayu sarang Ye Qingzi melantunkan mantra, membasahi tubuh prajurit pohon iblis dengan embun roh kayu. Kekuatan hidup prajurit pohon iblis adalah 2 kali lipat kekuatan jiwa tahap kedua fase ke-9 yang normal. Setelah embun roh kayu, kekuatan hidupnya tumbuh menjadi 3 kali lipat kekuatan jiwa hewan peliharaan normal.
Peningkatan kekuatan hidup tidak hanya meningkatkan kemampuan bertahan prajurit pertempuran pohon iblis, tetapi juga meningkatkan kecepatan penyerapan kekuatan hidup. Setelah menambah kekuatan hidup tambahan, roh kayu sarang mengikuti prajurit perang pohon iblis maju dan pergi untuk mengusir musuh bersamanya. Lama sekali. Struktur batu di gunung itu tidak terlalu kokoh, dan ketika sekelompok hewan peliharaan jiwa besar menyerbu ke atasnya, jalan setapak di gunung itu akan bergetar. Kelima tahanan itu menunggangi binatang iblis dengan kekuatan yang berbeda-beda di sepanjang jalan pegunungan. Saat mereka menginjak tanah, gelombang debu akan mengepul. Meskipun mereka berada jauh, aura binatang buas mereka dapat dirasakan. Binatang iblis tipe kelincahan mulai melompati benteng gunung yang bergelombang dan tidak rata serta bebatuan terjal. Mereka sangat mahir dalam berlari dan jelas memiliki hewan peliharaan jiwa yang telah menjalani pelatihan kecepatan untuk waktu yang lama. Kemampuan bergerak mereka jauh lebih terampil daripada orang muda yang memiliki hewan peliharaan jiwa tingkat tinggi dan bahkan jika gunung itu terjal dan tidak rata. Mereka tampaknya berjalan di tanah datar. Dari hewan peliharaan jiwa para tahanan, selain hewan peliharaan jiwa tipe binatang buas dan tipe iblis, ada juga dua hewan peliharaan jiwa tipe sayap. Kedua solpet bersayap itu terbang menghantam tembok. Mereka tahu bahwa jika mereka terbang terlalu tinggi, mereka akan menjadi sasaran dan akan terbanting jatuh. Namun, saat terbang di sepanjang tembok, kedua solpet bersayap itu tidak terlalu melambat. Mereka meluncur dan bergoyang, dengan mudah menghindari batu-batu yang menonjol, dan melewatinya dengan mudah. Mereka datang, ekspresi Sang Heng berubah. Lawan-lawannya memiliki total 10 solpet yang semuanya telah mencapai fase ke-10 yang sempurna. Ditambah dengan kemampuan kontrol yang dimiliki para tahanan setengah baya ini terhadap solpet mereka, momen singkat ketidakpedulian akan membuat seseorang tidak mampu melawan. Pandangan Cumu pertama-tama tertuju pada dua hewan peliharaan jiwa bersayap yang terbang di sepanjang dinding. Hewan peliharaan jiwa yang terbang memiliki dampak besar pada pertempuran karena mereka dapat menyerang hewan peliharaan jiwa kapan saja. Oleh karena itu, dalam pertarungan, Cumu harus menyingkirkan mereka terlebih dahulu. Kingzi, bisakah binatang mimpi jubah ungu milikmu menghadapi mereka? Tanya Cumu. Tidak, salah satu dari hewan peliharaan jiwa tipe sayap ini adalah komandan puncak. Binatang impian jubah ungu milikku hanya bisa menghadapi yang satu itu. Sedangkan yang lainnya, Ye Qingzi tidak mencoba untuk bersikap berani, malah berbicara jujur. Orang yang mengendalikan hewan peliharaan jiwa tipe sayap adalah pelatih hewan peliharaan jiwa setengah baya dan Ye Qingzi tidak melebih-lebihkan kemampuannya dalam mengendalikan binatang impian. Jubah ungu, dia tahu dia tidak bisa menghadapi dua komandan fase ke-10. Aku akan berurusan dengan yang lain. Karena kita akan bertarung, ayo bertarung. Sang Heng menyeka darah dari wajahnya dan menggertakkan giginya saat dia berbicara. Dua anggota kelas 3 tidak takut saat mereka menantang kelas di atas mereka. Jadi, bagaimana mungkin Sang Heng, anggota kelas 2 sejati yang mewakili Istana Jiwa, bisa gemetar ketakutan? Ya, kau hanya perlu mengawasi hewan peliharaan berjenis sayap itu, aku akan mengurus yang lainnya. Kata Cumu dengan percaya diri. 300 meter dari jalan setapak pegunungan, narapidana kelas 7 yang menunggangi barbet rhinoceros di barisan paling depan mengeluarkan senyuman yang kejam. Haha, dua pesaing lagi. Narapidana kelas 7 ini segera melihat Cumu dan Ye Qingzi. Dengan cepat, matanya tertuju pada Ye Qingzi sebelum langsung berbinar. Dia mengeluarkan ekspresi sedikit mesum dan berteriak. Ada pelatih hewan peliharaan jiwa wanita di antara mereka. Dari sosoknya, dia terlihat sangat bagus. Dia milikku. Setelah berbicara, tahanan kelas 7 itu memberi perintah kepada badak berduri agar menambah kecepatan. Dengan cara yang gila ini, dia tidak sabar untuk segera melakukannya. Apa kau bercanda? Ini milikmu. Ini ditemukan oleh semua orang. Tawa tahanan yang berada 10 meter di atas hewan peliharaan bersayap. Kalau begitu kita lihat siapa yang akan menangkapnya lebih dulu, kata pelatih badak berduri. Dia sama sekali mengabaikan hewan peliharaan jiwa Cumu dan Ye Qingzi. Di belakang kedua tahanan ini, ketiga tahanan lainnya semuanya memiliki kilatan kegembiraan di mata mereka.
Mereka telah melakukan terlalu banyak kejahatan untuk memperbaiki diri dan tidak peduli untuk menambah tuduhan kriminal lainnya. Tatapan tajam para tahanan itu membawa kualitas invasi yang kuat dan Ye Qingzi dapat memahami pikiran kotor macam apa yang ada dalam benak para tahanan ini. Namun, Ye Qingzi tidak marah karenanya. Sebaliknya, tatapannya tetap tenang, dan dia dengan tenang memerintahkan roh kayu sarangnya untuk menyerang. Puing, puing. Roh kayu sarang itu penuh dengan akar-akar tajam yang tiba-tiba hancur menembus bebatuan. Menyebar di bawah kaki badak berduri dalam upaya untuk mengikat badak berduri yang menyerbu dengan sangat cepat. Tahanan tingkat ketujuh tertawa meremehkan dan segera mengerahkan badak berdurinya untuk melompat, dengan mudah menghindari jebakan kecil yang dipasang oleh roh kayu sarang. Benar-benar kekanak-kanakan. Apakah teknik ini ditujukan untuk dimainkan oleh anak kecil? Ejek si tahanan tingkat 7. Kalau begitu, mari kita bermain-main dengannya. Seorang tahanan lain tertawa mesum. Dari apa yang bisa dilihatnya, mereka tidak perlu terlalu serius dalam pertarungan ini. Permainan dewasa. Kalau begitu, bukankah itu pembantaian? Betapa cocoknya, itu sesuai dengan apa yang ingin kulakukan. Cumu menghadapi para tahanan yang mengejek Ye Qingzi dan wajahnya menunjukkan senyum yang agak kejam. Menurut pendapat Cumu, seorang pria sejati harus berjuang di tengah darah, dan tidak mengisi pikirannya dengan wanita jalang. Oleh karena itu, sampai sekarang, bahkan jika Cumu melawan seorang pelatih hewan peliharaan jiwa wanita, dia tidak akan kehilangan akal atau bersikap santai. Adapun para tahanan yang disebut kejam dan buas ini, mereka jelas belum mencapai ranah pertempuran dan pembantaian seperti yang dilihat oleh seorang pembantai sejati. Ini karena mereka harus menyimak channel novel Donghua dan membayar harga yang menyakitkan karena meremehkan musuh dan memisahkan pikiran mereka. Pohon Iblis, perangkap kayu alami. Cumu memberi perintah pada prajurit perang pohon iblis. Perangkap kayu alami prajurit pohon iblis telah diletakkan sebelumnya di satu-satunya jalan setapak pegunungan. Lebarnya mencapai 30 meter yang mengejutkan. Komposisi lapisan batuan gunung kehidupan surgawi sangat erat kaitannya. Dalam keadaan normal, perangkap prajurit perang pohon iblis dapat mencapai 100 meter namun, perangkap 30 meter sudah lebih dari cukup untuk menghadapi badak berduri yang turun dari udara. Perangkap ini dimaksudkan untuk membingungkanku. Tahanan tingkat 7 itu tertawa lebar sekali lagi. Badak berduri di udara tiba-tiba sedikit mengangkat tungkai depannya. Kekuatan seperti binatang buas berwarna coklat mengembun di kaki besinya yang besar dan saat mengeluarkan raungan, kekuatan penghancur menghantam keras ke bawah dari tungkai depannya. Kekuatan penghancur itu menghantam perangkap kayu alami yang menyebabkan akar yang ditempatkan oleh prajurit pertempuran pohon iblis langsung hancur berkeping-keping. Setelah perangkap kayu alami dihancurkan, Cumu tidak panik. Sebaliknya, ia dengan tenang memerintahkan prajurit perang pohon iblis, penjara jari kayu. Bab 507. Memusnahkan tahanan, pembantaian kelompok elemental. Telapak tangan prajurit pohon iblis sudah ditekan ke tanah dan saat badak berduri menginjak perangkap kayu alami, 10 jari kayu kokoh tiba-tiba muncul dari sekitar perangkap. Jari-jari itu berpotongan di atas perangkap, tepat di atas kepala badak berduri. Hai! Prajurit perang pohon iblis meraung dan menarik telapak tangannya dengan kasar, dan jari-jari kayu menyelimuti area di atas perangkap kayu alami. Akar penjara jari kayu yang seperti besi tidak berhasil mengekang badak berduri. Sebaliknya, ia malah menjebaknya di dalam perangkap, membuatnya tidak bisa membebaskan diri untuk sementara waktu. Diagram pemusnahan es dan api. Ye Qingzi dengan dingin memberikan perintah kepada peri iblis es dan api yang bersembunyi di atasnya. Diagram pemusnahan api es adalah teknik tingkat 7 dengan atribut ganda, tetapi lebih kuat daripada teknik tingkat 8 dengan atribut tunggal. Saat digunakan, api darah tingkat tinggi dan es menjulang tinggi akan saling tumpang tindih. Membuatnya semakin memungkinkan untuk terwujud sebagai kekuatan penghancur tingkat menengah tingkat 9. Es yang menjulang tinggi dengan cepat muncul di bawah lubang perangkap kayu alami, dan seluruh pola jenis es kebetulan menutupi seluruh perangkap kayu alami. Di atas perangkap kayu alami, api berwarna darah mulai menyala 50 meter di atas, bersinar melawan pola es putih di bawahnya. Es dan api saling terkait, menciptakan kontras antara suhu yang menusuk tulang dan suhu yang membakar.
Aura unsur yang sangat besar menyebabkan tahanan yang tak terkendali itu akhirnya menyadari betapa mengerikan teknik lawannya. Selamatkan, selamatkan aku. Kekuatan diagram pemusnah api es mencapai puncaknya dan meskipun badak berduri diselimuti oleh baju zirah, ia tidak mampu menangkis kekuatannya. Terutama karena ia berada di pusat teknik tersebut. Hong hong hong. Aura es dan api memaksa para tahanan untuk berhenti tiba-tiba. Jika itu adalah serangan dengan satu atribut, mungkin mereka bisa bertahan melawannya dengan atribut penangkal. Tetapi campuran api dan es bukanlah sesuatu yang bahkan bisa ditahan oleh tipe batu dengan pertahanan penuh. Keempat tahanan itu hanya bisa membuka mata lebar-lebar, dan menatap tahanan yang disiksa di tengah api dan es. Qin, 9 badai. Teknik tipe angin memiliki jangkauan kerusakan terluas sehingga roh angin pengikat tidak perlu peduli dengan jumlah musuh. Selama ia memiliki cukup ruang untuk menggunakan teknik tipe angin, semua musuh akan menyimak channel novel Donghua dan menderita kerusakan akibat badai itu. Teknik 9 badai yang berlangsung selama 1 detik membutuhkan waktu 2 detik untuk melantunkan mantra oleh roh angin pengikat. Waktu pelafalan penuh ini akan memungkinkan kekuatan teknik tersebut meningkat beberapa kali lipat. Hu. Angin bertiup kencang dan bersiul, sehingga sulit didengar. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya tersapu ke udara oleh kekuatan angin dan mulai berputar-putar dalam badai. Dengan cepat, semuanya berubah menjadi 9 badai yang sangat gelap. 9 badai itu muncul di jalan setapak gunung, benteng gunung, tebing gunung, dan puncak gunung. Tidak ada celah dan tampak seperti 9 makhluk besar yang melahap seluruh jajaran gunung batu. Badai itu sangat dahsyat saat menyapu seluruh gunung. Istana Jiwa. Hewan peliharaan suci diagram 7 istana jiwa, roh angin yang mengikat. Ketiga tahanan yang menunggangi hewan peliharaan jiwa berjenis binatang buas dan iblis memasang wajah pucat. Saat mereka menatap dengan ketakutan ke arah hewan peliharaan jiwa mungil yang terbang tinggi di atas sana yang mampu menimbulkan badai yang begitu agung. Binatang linyin milik Sang Heng juga merupakan salah satu hewan peliharaan suci 7 diagram istana jiwa, tetapi dibandingkan dengan roh angin pengikat, kekuatannya sedikit lebih lemah. Roh angin pengikat milik Cumu sudah mendekati pangkat raja kelas atas dan dalam hal fase dan tahapan, itu sedikit lebih tinggi dari binatang linyin milik Sang Heng. Aura dari teknik tipe angin yang sepenuhnya terpancar dengan kekuatan penghancurnya saja sudah mampu membuat kaki seseorang gemetar. Panjang. 9 badai menerjang dan bebatuan di atas bebatuan yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke udara. Mereka berputar tinggi bersama dengan potongan-potongan debu dan batu-batu yang hancur. Hal itu menyebabkan area yang sangat luas tertutup oleh tanah. Tangisan menyedihkan dari hewan peliharaan dan tahanan ditelan oleh badai yang bergemuruh. Fisik iblis yang lebih lemah tidak mampu menahan kekuatan angin yang dahsyat dan terlempar ke udara sebelum dihancurkan oleh angin kacau tingkat tinggi. Hewan peliharaan jiwa tawanan yang awalnya memiliki jangkauan tersapu oleh 9 badai yang tersebar sepenuhnya. Hanya 2 hewan peliharaan jiwa tipe sayap yang mampu terbang cukup tinggi, lolos dari jangkauan serangan teknik tipe angin roh angin pengikat. Wang Zuo, cepat suruh hewan peliharaan jiwa tipe anginmu mengunci roh angin pengikat. Jangan biarkan dia menggunakan teknik tipe angin lagi. Suara seorang tahanan terdengar dari tengah area yang keruh dan dipenuhi bebatuan. Wang Zuo adalah tahanan yang menunggangi 2 hewan peliharaan jiwa bersayap. Dia sangat ahli dalam hewan peliharaan jiwa bersayap. Dengan kekuatan penghancur yang dahsyat dan area yang luas yang ditutupi oleh hewan peliharaan jiwa tipe angin, hal itu harus dihentikan. Jika tidak, iblis jarak dekat dan binatang buas pertempuran tidak akan dapat berguna. Setelah teknik tingkat ke-9 roh angin pengikat melanda, ke-6 hewan peliharaan jiwa para tahanan semuanya terluka. Jika beberapa teknik ini mengenai mereka lagi, semua hewan peliharaan jiwa mereka akan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Kedua hewan peliharaan bersayap itu dengan cepat mengunci roh angin pengikat. Mereka mengeluarkan teriakan tajam yang tidak menyenangkan dan terbang bersama ke arah roh angin pengikat. Kedua hewan peliharaan jiwa tipe bersayap ini memiliki bulu setajam pedang dan saat mereka terbang dengan cepat. Mereka menyerupai 2 cahaya pedang terbang yang tajam dan dingin saat mereka menusuk ke arah tubuh mungil roh angin pengikat. Roh angin pengikat dengan cepat menggunakan jalur angin dan dengan cekatan menghindari serangan dari 2 hewan peliharaan jiwa berjenis angin.
Sambil menghindar, ia terus melantunkan mantra. Jika itu adalah hewan peliharaan jiwa dunia elemen biasa, ia pasti tidak akan dapat terus melantunkan mantra karena menerima serangan seperti roh angin pengikat. Roh angin pengikat adalah keuntungan spesies dari raja kelas menengah. Sekarang giliran kita untuk bertarung. Tatapan mata Sang Heng terfokus pada hewan peliharaan jiwa tipe sayap komandan kelas atas saat dia melompat ke singa sayap pedang guntur yang sudah sedikit pulih. Tubuh Thunder Sword Wing Lion mengeluarkan petir yang ganas. Ia dengan paksa mengayunkan kerangkanya yang belum sembuh dan terbang ke udara. Ia mengendalikan kekuatan petirnya tanpa kendali untuk menyerang komandan kelas atas. Singa bersayap pedang petir adalah hewan peliharaan utama Sang Heng, dan meskipun terluka, hewan peliharaan jiwa dengan tekad yang luar biasa ini tidak menunjukkan tanda-tanda pengecut. Setelah serangan petir berturut-turutnya tidak dapat mengenai musuh, ia segera menggunakan tubuhnya yang besar untuk menyerang hewan peliharaan jiwa spesies burung besar itu. Ketika singa bersayap pedang petir terbang ke udara untuk bertarung, binatang mimpi berjubah ungu milik Ye Qingzi diam-diam muncul di samping komandan puncak. Binatang itu menggunakan pupil mimpi untuk menciptakan teknik alam mimpi, menyerang pikiran komandan puncak, mencegahnya menggunakan teknik yang kuat. Tanpa ancaman dari hewan peliharaan jiwa tipe sayap, roh angin pengikat dan peri iblis api es, dua hewan peliharaan jiwa dunia unsur ini mampu menggunakan teknik mereka dengan bebas dan tanpa rasa takut. Angin kacau tingkat tinggi, es menjulang tingkat tinggi, dan api darah tingkat tinggi. Ketiga kekuatan elemen ini membentuk serangan mematikan terhadap para tahanan. Prajurit pohon iblis memiliki aura tirani seorang pembela. Kekuatan hidupnya yang 3 kali lipat dari biasanya menyebabkan kekuatan pertahanannya meningkat beberapa kali lipat. Meskipun menerima beberapa serangan serentak dari hewan peliharaan berjenis binatang fase ke-10, ia hanya menerima luka tingkat sedang. Ketika akar prajurit pohon iblis menembus tubuh musuh, daya hidup yang diserap menyebabkan daya hidup prajurit pohon iblis pulih. Dapat dikatakan bahwa prajurit pohon iblis mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengikat 4 komandan. Itu tidak memberi mereka kesempatan untuk membunuh atau melarikan diri. 2 komandan lainnya sedang diikat oleh roh kayu sarang yang dapat menggunakan 4 teknik sekaligus. Ditambah dengan teknik pembantaian kelompok elemen yang kuat dari roh angin pengikat dan peri iblis api es, seluruh lintasan gunung segera berubah menjadi teriakan yang menyedihkan. Para tawanan itu penuh dengan luka. Mereka yang biasanya meremehkan para pesaing generasi muda, tidak akan pernah menyangka akan bertemu dengan para ahli muda yang tidak normal di sini. Saat ini mereka tidak memiliki pikiran jahat dalam benak mereka dan hanya berharap dapat selamat dari pembantaian kelompok elemen yang mengerikan ini. Sang Heng terbang tinggi di atas, tetapi dia melihat dengan kaget pada koordinasi antara 4 hewan peliharaan jiwa Cumu dan Ye Qingzi. Dari keempat hewan peliharaan jiwa ini, tidak ada satupun dari mereka yang merupakan jenis binatang buas utama. Sebaliknya, mereka terdiri dari koordinasi timbal balik antara hewan peliharaan jiwa dunia tumbuhan dan dunia unsur. Namun, mereka mampu bertarung dengan sengit sampai-sampai para tahanan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Badai sedang terjadi dan api serta es menutupi langit. Setiap teknik memiliki kekuatan tingkat ke-9. Para tahanan yang berusaha melarikan diri selalu ditarik kembali oleh roh kayu sarang dan prajurit perang pohon iblis. Sementara kekuatan penghancur unsur roh angin pengikat dan peri iblis api es dilepaskan tanpa hambatan. Menyebabkan para tahanan dan hewan peliharaan jiwa mereka yang mengejarnya jatuh di bawah teknik-teknik ganas ini. Aliran udara hitam melesat maju dan tahanan terakhir yang penuh luka akhirnya tidak mampu menahan serangan roh angin pengikat, terlempar tinggi ke udara dengan keras. Segera setelah itu, bila angin hitam muncul dari segala arah dan menyapu tubuh hewan peliharaan jiwa itu dengan frekuensi tinggi. Komandan ini hanya mengalami luka bakar ringan saat terlempar ke udara, tetapi saat mendarat kembali ke tanah, tubuhnya berlumuran darah. Bahkan tahanan itu tidak seberuntung itu karena 2 bekas luka baru muncul di wajahnya. Tahanan yang menyerbu lebih dulu dan jatuh ke dalam perangkap kayu alami hampir terbunuh dan saat ini, 3 tahanan lainnya juga tidak seberuntung itu. Mayat mereka sendiri dan juga hewan peliharaan jiwa mereka tergeletak tak beraturan di jalan setapak pegunungan. Tahanan tingkat ke-7 masih menjadi ancaman bagi tahanan di puncak kelas 2 yang dikenal publik, tetapi bagi Cumu,
yang telah mencapai kualifikasi untuk menjadi ahli tersembunyi. Mereka setara dengan mengiriminya emas. Cumu mengangkat kepalanya dan menyaksikan pertarungan di udara. Pertarungan udara telah hampir berakhir, dan ketika binatang mimpi guntur malam milik Cumu memasuki pertarungan, tawanan terakhir terbunuh dan mayatnya mendarat di kaki Cumu. Cumu dengan cepat meletakkan cincin tahanan itu ke tangannya sambil memberikan salah satunya kepada Sang Heng. Dia berkata kepadanya, "Ini milikmu. Tidak perlu, kalau bukan karena kalian, aku mungkin sudah tersingkir." Sang Heng melemparkan cincin itu kembali ke Cumu. Dia melirik mayat tahanan tingkat 7 sambil tertawa getir dan berbicara. "Chu Chen, bukankah kekuatanmu meningkat terlalu cepat? Beberapa bulan yang lalu, kamu menghabiskan banyak tenaga untuk menghadapi dua hewan peliharaan jiwa Shen Yicheng. Namun, sekarang, pesaing sekelas Shen Yicheng dapat dengan mudah dikalahkan olehmu." Cumu hanya tertawa acuh tak acuh sebagai tanggapan. Dia tidak mengatakan apapun. Peningkatan kekuatan ini adalah hasil dari Cumu yang berusaha keras mendapatkan penghargaan tertinggi sebelum menggunakannya untuk memperkuat dirinya sendiri. Dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu, jelas ada peningkatan yang sangat besar. "Mengapa kamu bepergian sendirian?" tanya Cumu. Sang Heng memiliki pengaruh tertentu di Istana Jiwa dan tidak mungkin dia akan dikejar sendiri oleh 5 tahanan tingkat 7. "Saya, Ting Lan, dan Li Zan bersama-sama, tetapi kami bertemu dengan sekelompok besar tahanan. Ada sekitar 5 tahanan tingkat 8 dan selusin tahanan tingkat 7. Kami dipaksa ke dalam situasi di mana kami tidak punya tujuan, jadi saya hanya bisa bertindak sebagai umpan untuk membawa mereka pergi. Saya tidak tahu di mana mereka berdua sekarang," kata Sang Heng. Setelah Sang Heng selesai berbicara, Ye Qingzi tiba-tiba mengernyitkan alisnya. Ekspresinya berubah serius saat dia berkata, "Sepertinya situasi mereka tidak baik." "Bagaimana kamu tahu?" Sang Heng bertanya dengan rasa ingin tahu. "Saya mencium bau obat. Itu adalah obat penyerahan yang diberikan oleh otoritas kompetisi sebelumnya," jawab Ye Qingzi. Setelah Sang Heng mendengar ini, wajahnya langsung berubah. Karena mereka akan membuka botol obat, itu berarti nyawa mereka dalam bahaya dan mereka membutuhkan pertolongan dari otoritas persaingan. Namun, petugas pengawas kompetisi, meskipun cepat, membutuhkan waktu setidaknya 5 menit. Dalam situasi normal, mereka membutuhkan waktu hampir 10 menit untuk mencapai lokasi peserta. Bab 508, Alam Berdarah, Membunuh Tahanan dengan Marah Bagian 1. Chu Chen. Sang Heng menatap Cumu, ekspresinya menjadi rumit, memperlihatkan ekspresi memohon. Sang Heng tahu bahwa Cumu sekarang jauh lebih kuat daripada dirinya. Sebelumnya, Sang Heng, Li Zan, dan Ting Lan jatuh ke dalam bahaya, dan hanya Cumu dan Ye Qingzi yang bisa membantu mereka. Kalau tidak, dengan sikap kasar para tahanan, Ting Lan dan Li Zan tidak akan begitu saja ditangkap dan diserahkan kepada penjaga kompetisi. "Chu Chen, kamu harus memikirkan cara untuk mendapatkan waktu 10 menit bagi Ting Lan dan Li Zan. Di antara kelompok tahanan itu, ada seorang tahanan tingkat 8 yang sangat kuat. Target mereka adalah Ting Lan. Begitu mereka tertangkap, Ting Lan akan berada dalam bahaya besar. Jadi, Chu Chen, kamu harus ikut serta. Jika kamu menunda mereka selama 10 menit, begitu petugas kompetisi datang, mereka akan baik-baik saja." Sang Heng bertanya dengan sangat serius. Semua ahli di alam ke-8 hanya memikirkan diri mereka sendiri. Sang Heng tahu bahwa meminta hal seperti itu berarti menyeret Cumu juga, menempatkannya dalam bahaya. Namun, Sang Heng tidak punya pilihan lain. Sebagai pelatih hewan peliharaan, dia sudah melihat melewati hidup dan mati. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia terima adalah, sebagai satu-satunya pelatih hewan peliharaan wanita, jika penjaga kompetisi tidak datang tepat waktu. Dia harus menanggung siksaan para tahanan ini. "Qingzi, bisakah kau menemukan dari arah mana bau itu berasal?" Cumu membuka mulutnya untuk bertanya. Qingzi tahu apa yang dimaksud Cumu, dan segera melompat ke atas binatang impian berjubah ungu, menungganginya untuk memimpin jalan. Cumu tidak banyak bicara, menunggangi Night Thunder Dream Beast erat di belakang Ye Qingzi. Sang Heng menatap kosong. Awalnya dia mengira bahwa,
menghadapi tahanan tingkat 8 dan tingkat 7, Cumu akan ragu-ragu. Bagaimanapun, lawannya sangat kuat. Namun, Cumu sama sekali tidak ragu. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, dia sudah pergi menuju lokasi para pembunuh. Melihat bayangan Cumu yang sedang berlari kencang, hati Sang Heng bergejolak, memancarkan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada Cumu. Setelah melalui jalan pegunungan yang panjang dan berliku, akan ada deretan tebing tinggi yang menjulang dari tanah. Ini adalah celah terbesar di Gunung Langit Surgawi. Perbedaan antara dataran tinggi dan rendah lebih dari 100 meter, tetapi seluruh gunung hampir vertikal. Jika mereka ingin melanjutkan ke dataran tinggi di gunung, mereka harus menggunakan semua kemampuan mereka untuk melewati penghalang ini. Celah itu lebarnya hampir 200 meter. Selain jalan berkelok-kelok yang memiliki sedikit kemiringan, kedua sisi lainnya adalah tebing yang hampir vertikal. Lembah pegunungan itu berembus dengan angin kencang, menciptakan zona angin alami yang keruh. Bahkan Soulpad tipe sayap pun sangat kesulitan jika ingin terbang ke sini. Sedangkan untuk Soulpad lainnya, jika ingin naik kedua dinding di samping, akan lebih sulit lagi. Jika dataran tinggi itu memiliki musuh, begitu teknik dilemparkan dari atas, Soulpad manapun akan mati karena jatuh kembali tanpa tempat untuk menghindar. Dalam situasi seperti itulah Li Zan dan Ting Lan terdorong ke dalam situasi yang tidak dapat dihindari. Mereka tidak punya tempat untuk pergi. Ada sejumlah besar tahanan tingkat 8 dan tahanan tingkat 7. Setiap tahanan memiliki 2 hewan peliharaan jiwa, yang jika ditotal akan menjadi jumlah hewan peliharaan jiwa fase ke-10 yang cukup banyak. Dalam pertempuran sebelumnya, Ting Lan dan Li Zan membunuh 8 komandan tingkat ke-10. Namun, para komandan dengan tegas membatasi mereka dalam situasi ini, menyebabkan nyawa mereka benar-benar terancam. Li Zan dan, sebagai ahli istana jiwa terkuat ketiga, tidak memiliki masalah menghadapi semua tahanan tingkat ke-7 dan ke-8 ini. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa para tahanan yang biasanya tersebar akan berkumpul dalam jumlah yang begitu besar. Begitu jumlah tawanan mencapai jumlah tertentu, bahkan pangkat 1 di setiap faksi tidak dapat menghadapinya. Ting Lan, kau akan baik-baik saja, percayalah padaku. Li Zan menatap serius ke arah para komandan yang datang dari atas dengan cepat. Ting Lan berwajah pucat, pupil matanya yang indah kehilangan ketenangannya dan dia ketakutan. Jari-jarinya sedikit gemetar. Setiap kali mendengar tawa para tahanan yang kasar dan mesum, dia akan merasa sangat jijik tetapi juga kedinginan. Dari tatapan tajam para tahanan itu, Ting Lan tahu bahwa begitu dia jatuh ke tangan mereka, dia akan mengalami akhir yang mengerikan. Dia sudah menyesal karena tidak segera meminta bantuan penjaga pertandingan alih-alih bertahan. Haha, 2 anggota generasi muda Istana Jiwa, binatang suci diagram ke-7 mereka masih lemah. Kau memilikinya adalah hal yang sia-sia. Tahanan utama mulai tertawa terbahak-bahak. Kenyataannya, semua tahanan di panggung sangat iri terhadap para pesaing ini. Pelatih Soulpad Parubaya ini semuanya berusia 30 tahun sebelum mereka benar-benar mensubscribe channel Novel Donghua dan dapat menguasai Soulpad peringkat monark kelas menengah. Namun, di ranah ke-8 Battle of the Realm, ada banyak anggota generasi muda dengan Soulpad peringkat monark sejati. Orang harus tahu bahwa para tahanan ini, pada usia mereka, paling banyak, menggunakan pangkat komandan. Peng! Akhirnya, binatang Lin Yin fase ke-9 milik Ting Lan masih kesulitan menghadapi organisme fase ke-10 tingkat Raja Semu, terbanting ke tebing dan tertanam jauh di dalam. Tak jauh dari situ, hewan peliharaan jiwa unsur Ting Lan juga dibatasi ketat oleh beberapa iblis, tidak mampu mengeluarkan bahkan satu teknik unsur pun. Dalam situasi seperti itu, begitu diserang, ia pasti akan langsung terbunuh. Ting Lan tidak ingin melihat hewan peliharaan jiwanya mati seperti ini. Ketika hewan peliharaan jiwa unsurnya benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung, ia bahkan mengeluarkan teknik untuk melemparkannya kembali ke ruang hewan peliharaan jiwa. Ting Lan mengeluarkan 4 Soulpad, tetapi dalam satu gelombang serangan, Lin Yin Beast terluka parah. Soulpad elemental ditarik kembali. Sedangkan Soulpad sekundernya, mereka bahkan tidak bisa lolos dari kematian jika dipanggil. Sila, keempat komandan tipe binatang semuanya mengulurkan cakar mereka,
dengan kuat menyapu melewati harimau iblis berwarna-warni milik Li Zan. Harimau iblis berwarna-warni itu sudah penuh luka. Serangan ini bahkan lebih mematikan. Akhirnya, ia jatuh ke dalam genangan darah. Perjanjian jiwa putus, menyebabkan wajah Li Zan menjadi semakin pucat. Matanya merah padam, saat ia menatap harimau setan berwarna-warni yang cacat. Menyerah saja, kami tidak akan membunuhmu. Kami hanya akan menyerahkanmu kepada penjaga kompetisi, jadi mengapa menyia-nyiakan nyawa hewan peliharaan jiwamu? Tahanan ke-8 tersenyum jahat dan berkata dengan kebaikan palsu. Kenyataannya, jika Li Zan menyerahkan diri dan mengumpulkan semua hewan peliharaan jiwanya, dia tidak akan kehilangan apapun, dan kemungkinan besar akan hidup. Akan tetapi, melihat Ting Lan jatuh ke dalam bahaya, sebagai seorang pelatih hewan peliharaan istana jiwa dengan karakter sejati, Li Zan tidak dapat melakukan itu. Dari apa yang dilihat banyak pelatih hewan peliharaan jiwa, banyak hal yang lebih penting untuk dilindungi daripada nyawa mereka, salah satu hal tersebut adalah misi istana jiwa. Li Zan mengenal Ting Lan sejak dia masih muda. Karena identitas mereka, Li Zan juga selalu menjadi pengawal Ting Lan, diam-diam melindungi putri tetua istana Ming abadi ini, menjalankan tugasnya sebagai salah satu anggota istana jiwa. Jika dia mendorong Ting Lan ke tangan para tahanan ini hanya untuk hidup, dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Nona Ting Lan, apakah Anda masih memiliki hewan peliharaan jiwa tipe sayap? Li Zan mengepalkan tangannya dan berkata dengan lemah. Kita harus memukul mundur mereka sekali supaya hewan peliharaan jiwa tipe sayapku bisa terbang. Ting Lan menarik kembali hewan peliharaan jiwa elemental yang sedang dibatasi untuk bersiap memanggil hewan peliharaan jiwa tipe sayapnya. Aku akan menggunakan teknik tipe cahaya. Saat aku menggunakan teknik ini, kau akan menggunakan mantra dan memanggil hewan peliharaan jiwa tipe sayap. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat mereka sibuk sementara kau menerbangkan hewan peliharaan jiwa tipe sayapmu ke atas. Li Zan berkata dengan ingatan jiwanya kepada Ting Lan. Bagaimana denganmu? Ting Lan bertanya dengan cemas. Aku akan memanggil hewan peliharaan jiwa tipe angin dan melemparkan diriku ke atas. Ingat, jangan berhenti sama sekali. Jika kamu ragu-ragu, hewan peliharaan jiwamu akan terseret ke bawah. Li Zan berkata dengan sangat serius. Tapi itu hewan peliharaan jiwa tipe angin milikmu. Ting Lan berkata samar-samar karena hatinya terasa sakit. Jangan bicara lagi. Li Zan menghentikan Ting Lan, memulai mantra saat jiwanya masih terluka. Begitu jiwa mereka, sangat sulit untuk mengeluarkan teknik jiwa. Namun, Li Zan berhasil memaksakan diri untuk menyelesaikan teknik tipe cahaya tanpa gangguan. Cahaya yang menyilaukan. Seketika, cahaya keemasan yang menyilaukan melesat keluar. Cahaya ini hampir mustahil untuk dihalangi, seketika membakar mata semua hewan peliharaan jiwa dan tahanan, bahkan menyebabkan ingatan mereka terkunci oleh teknik tipe cahaya yang kuat. Pada saat ini, Ting Lan tidak berani ragu sedikit pun, memanggil hewan peliharaan jiwa tipe sayapnya dengan mantra. Dia cepat-cepat melompat ke atas hewan peliharaan jiwa tipe sayapnya, dan secara khusus berbalik untuk melihat Li Zan, yang masih memancarkan cahaya menyala-nyala. Terbang, kau harus mencapai ketinggian di mana mereka tidak bisa mencapaimu. Li Zan meraung, saat cahaya di tubuhnya semakin bersinar, tidak memberi kesempatan kepada para tahanan untuk mengunci Ting Lan. Ting Lan segera memerintahkan hewan peliharaan jiwa bersayapnya untuk terbang ke tebing vertikal yang tidak jauh dari sana. Cahaya yang menyilaukan menyinari wajah Cumu dan Ye Qingxi, menyebabkan mereka segera menutup mata untuk mencegah rasa terbakar. Mereka ada di sana. Cumu memimpin serangan, memberitahu Knight untuk menggunakan kecepatan ekstrim dan meningkatkan kecepatannya sekali lagi. Sebuah lengkungan hitam terbang melewati jalan setapak gunung yang landai. Punggung Cumu menyatu dengan Night Thunder Dream Beast yang hitam, membawa aura gelap yang pekat sambil meninggalkan bayangan iblis. Ting Lan sudah berada 100 meter di udara, dan dapat dengan mudah menghindari sebagian besar serangan. Namun, di ketinggian inilah seluruh tubuh Ting Lan tiba-tiba bergetar, karena saat itulah ia menyadari Li Zan tidak mempunyai hewan peliharaan jiwa tipe angin. Li Zan tidak memiliki hewan peliharaan jiwa tipe angin, jadi dengan jiwanya yang terluka, dia tidak akan pernah bisa mencapai ketinggian seperti itu secara instan. Bab 509, Alam Berdarah,
membunuh tahanan dengan marah bagian 2. Li Zan. Ting Lan tidak bergerak saat dia menatap ke bawah dengan mata memerah ke arah Li Zan. Cahaya yang menyala mulai meredup saat Li Zan perlahan-lahan terekspos di depan hewan peliharaan jiwa para tahanan. Dengan teknik Li Zan, semua hewan peliharaan jiwa para tahanan menjadi marah, menjebak Li Zan. Banyak teknik yang sudah berada di peringkat ke-9. Tidak peduli seberapa kuat Li Zan, dia tidak mungkin bisa menghentikan serangan semua hewan peliharaan jiwa ini. Lama sekali, seluruh celah mulai bergetar hebat saat teknik-teknik berjatuhan dari atas. Li Zan dan 3 hewan peliharaan jiwanya sepenuhnya dilahap oleh serangan-serangan yang merusak itu. Ujung bawah celah itu langsung meledak, menciptakan gelombang kejut yang kuat yang mengirimkan gelombang kejut yang kuat ke keempat arah. Dengan serangan yang mengerikan seperti itu, kecuali dia memiliki pertahanan tahap akhir peringkat ke-9, dia tidak mungkin bisa hidup. Ledakan yang mengguncang itu hampir menghancurkan gendang telinga Ting Lan, sampai-sampai dia tidak bisa mendengar apapun. Wajah Ting Lan benar-benar tak bernyawa, karena seluruh tubuhnya menjadi patung. Ting Lan tidak menyangka Li Zan akan berbohong padanya seperti ini. Dan hasil dari kebohongannya adalah pria ini harus menderita pembunuhan si malaikat maut itu sendiri. Betapa memilukan dan kejamnya kebohongan ini. Hahaha, suara gemuruh itu perlahan mereda saat lolongan kurang ajar para tahanan mulai terdengar. Dasar bodoh, menyerah saja dan dia tidak akan mati. Ya, haha, dia hanya cewek, kapan kamu akan kekurangan wanita? Kamu harus kejam saat kamu perlu. Anak-anak muda ini hanya memiliki masalah mental, tidak tahu bagaimana melakukan apa yang perlu dilakukan. Melihat mayat Li Zan yang terkubur di bawah tumpukan batu, semua tahanan mulai tertawa terbahak-bahak mengejek. Li Zan adalah anggota tingkat kedua dan ketiga di seluruh istana jiwa. Masa depannya tidak terukur, bahkan para tahanan tahu bahwa, hanya dengan beberapa tahun lagi, dia bisa menghancurkan mereka semua sendirian di puncaknya. Namun, keteguhan hatinya bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani, menyebabkan dia menyerahkan hidupnya kepada orang lain untuk dikendalikan. Para tahanan sudah lama kehilangan semua moral mereka, dan tidak bisa memahami nilai kehidupan orang lain atas diri mereka sendiri. Jadi, bagi mereka, tindakan Li Zan menyelamatkan seseorang adalah tindakan yang paling kekanak-kanakan dan bodoh. Tawa para tahanan yang melengking membuat mata Ting Lan menyemburkan api. Kemarahan ini benar-benar membakar logikanya. Dasar kalian orang jahat, aku akan membunuh kalian. Ting Lan berteriak sekuat tenaga. Memulai mantra, Ting Lan hanya ingin membunuh semua tahanan yang tidak berperi kemanusiaan ini, membalas dendam atas pengorbanan Li Zan untuknya. Melihat Ting Lan berhenti dan memulai mantra, tahanan yang kusut itu tersenyum jahat, karena telah mencapai tujuannya. Dialah orang yang memimpin untuk mengejek Li Zan. Tujuan akhirnya adalah untuk merangsang Ting Lan agar kehilangan akal sehatnya untuk terbang kembali dan melawan mereka. Memang, wanita itu kehilangan akal sehatnya. Dia benar-benar lupa bahwa dia tidak mungkin bisa melawan tahanan sebanyak ini. Dadada, dadada, tiba-tiba, suara aneh kawin lari terdengar di langit. Sosok hitam dan iblis itu dengan cepat melompati kepala para tahanan, membawa bayangan khusus. Saat semua tahanan menyimak channel novel Donghua dan mengangkat kepala mereka hanya melihat bulu putih di tengah sosok yang gelap dan tampan itu. Sementara organisme lainnya bersembunyi sepenuhnya dalam bayang-bayang tebing curam, sulit ditangkap. Menyaksikan saat Ting Lan hendak melanjutkan pertempuran, para tahanan tercengang saat sosok hitam ini melompat di depannya dan menghentikannya. Gerakan Ting Lan terhenti saat dia menatap kosong ke arah pria yang menunggangi hewan peliharaan berjiwa hitam yang tampan. Matanya apatis dan dingin, namun penuh semangat, tenang dan tenang sebagai hasil dari ribuan krisis. Chu Chen, mata merah murni Ting Lan menatap Cumu. Dengan emosinya yang kacau, dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Mereka tidak menertawakan kebodohan Li Zan, mereka menertawakan kebodohanmu. Nada bicara Cumu tiba-tiba menjadi tajam. Ting Lan menatap kosong saat kalimat itu menusuk hatinya seperti pisau dingin, langsung mendinginkan kepalanya. Dia mengerti apa yang dimaksud Cumu. Namun, kematian Li Zan masih membuat air matanya terus mengalir. Pengalaman Ting Lan tidak sebanyak pelatih Soul Pet lainnya.
Sebagian besar pengalamannya diperoleh melalui kompetisi yang sebenarnya. Pelatih Soul Pet seperti itu ditakdirkan untuk hancur di bawah kebenaran yang kejam dalam Battle of the Realm. Para ahli tersembunyi dan mereka yang digembar-gemborkan oleh publik dipisahkan oleh hal ini. Para ahli tersembunyi dapat tetap tenang dalam situasi apapun, tidak peduli seberapa marah atau kesal yang mereka rasakan di dalam hati. Siapa itu? Tatapan para tahanan jatuh pada Cumu yang ikut campur. Pemain lain, kali ini kita tidak bisa membunuh yang ini, kita butuh dia hidup-hidup. Pemimpin tahanan berkata dengan tegas. Jangan khawatir, kami akan memastikan wanita itu juga hidup. Beberapa tahanan dengan hewan peliharaan jiwa tipe sayap menjawab. Ting Lan yang marah memberi mereka cukup waktu untuk mengendarai hewan peliharaan jiwa tipe sayap mereka ke langit, jadi Ting Lan juga tidak akan melarikan diri. Mereka datang. Ting Lan masih meneteskan air mata di matanya saat dia melihat hewan peliharaan jiwa tipe sayap yang mendekat dengan cepat. Bisakah kamu menghadapi 3 hewan peliharaan jiwa tipe sayap? Cumu tidak panik, berkata dengan suara yang sangat tenang. Ya, tapi, mereka punya begitu banyak orang. Chu Chen, kau harus lari, jangan sampai aku menyeretmu ke bawah. Aku tidak ingin orang lain mati lagi. Kata-kata tegas Cumu membangunkan Ting Lan sepenuhnya. Dia tahu dia melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Jika dia melompat turun tanpa alasan, dia hanya akan menghina pengorbanan Lisan. Karena Cumu muncul, dia tidak akan hanya duduk dan menonton. Namun, bahkan jika Cumu muncul, dia tidak bisa bersaing dengan banyak tahanan itu. Lagi pula, dengan pengetahuan Ting Lan tentang Cumu, penantang lintas tingkat ini bahkan tidak sebaik Lisan. Tentu saja, Ting Lan mempercayai kemampuan Cumu. Dia pasti bisa membawanya menjauh dari serangan para tahanan ini. Jadi, melarikan diri adalah pilihan yang paling masuk akal. Jika memungkinkan, kau hadapi hewan peliharaan jiwa tipe 3 sayap, kata Cumu. Tetapi, Ting Lan ingin meyakinkan Cumu sebaliknya. Lakukan saja apa yang kukatakan. Cumu tidak membuang waktu lagi untuk berbicara, saat ia dengan cepat mengendarai Night Thunder Dream Beast-nya ke arah lain. Ting Lan menatap Cumu tanpa sadar. Dari mata Cumu, ia tidak melihat pelarian, tetapi emosi dingin lainnya. Ini adalah sesuatu yang membuat Ting Lan penasaran, kualitas alami yang berasal dari pertempuran dan niat membunuh. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, mata pria ini beberapa kali lebih cerah daripada saat ia melawan Guo Peng. Tatapan ini membuat tidak ada yang berani menatap matanya. Itu adalah aura membunuh yang terpancar dari pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Ting Lan merasa bahwa Cumu telah benar-benar menjadi orang yang berbeda. Dia menatap para tahanan ini seperti malaikat maut menatap orang mati. Karena kau mengubah dirimu menjadi binatang buas, aku akan memperlakukanmu seperti binatang buas juga. Niat membunuh Cumu tajam. Suaranya yang dingin terpancar ke telinga setiap tahanan. Berdarah, kejam, membunuh. Ketika seseorang tumbuh dengan menanggung semua ini, mereka secara alami memiliki sifat ini di balik kedok apatis mereka saat mereka dewasa. Cumu berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan sifat berdarah yang dimilikinya selama masa pertumbuhannya. Dia tidak ingin menjadi mesin pembunuh tanpa emosi, dia juga tidak ingin kecenderungan jahatnya tumbuh di dalam hatinya, tumbuh hingga melahap akal sehat dan kemanusiaannya. Namun, menahannya tidak berarti Cumu bisa melupakan naluri ini. Begitu dia merasa bahwa dia harus bersikap tanpa ampun dan perlu membunuh, dia pasti tidak akan menahannya, karena meskipun penuh dengan semua emosi negatif, dia masih menjadi dirinya sendiri. Merasakan niat membunuh Cumu di dalam, Mosie di dalam ruang hewan peliharaan jiwanya segera memanggil. Kembalilah. Cumu merapal mantra, menarik kembali Night Thunder Dream Beast ke dalam ruang hewan peliharaan jiwa. Setelah menariknya kembali, Cumu perlahan mulai terbakar dengan 9 api iblis dunia bawah. Api iblis khusus ini menyebabkan Cumu melayang di udara, seperti iblis yang kejam, dengan dingin menatap para tahanan. Dengan mantra itu, sisi Cumu perlahan mulai terbakar dengan 9 tunas api darah dan api iblis jahat. Seolah-olah dia sudah lama tidak membunuh, tubuh Mosie perlahan muncul di antara 9 api di udara. Aura iblis dari api neraka berekor 9 mendorong turun dari atas seperti badai.
Mosie milik Cumu telah mencapai tahap ketiga fase ke-9 setelah alam ke-7. Bulan purnama di langit meletakkan tabir tipis cahaya bulan, jatuh di atas Mosie yang menyala-nyala dan perak. Tabir tipis cahaya bulan menyebabkan Mosie meningkatkan kekuatannya, mencapai fase ke-9 fase ke-6. 9 ekor terbentang di udara dengan bebas. Malam yang gelap melayang dengan bayangan perak, penuh kesombongan. Keempat kaki Mosie terbakar dengan api kerajaan yang diam di udara. Pupil matanya berkobar dengan emosi yang sama seperti Cumu, memandang rendah semua musuh seperti seorang kaisar. Ini adalah pangkat raja kelas menengah tahap menengah fase ke-9. Wajah para tahanan diliputi kebingungan saat mata mereka menyala merah oleh api Mosie. Ini bahkan belum tahap ke-10, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan, hewan peliharaan jiwaku bisa mengatasinya. Pemimpin tahanan berambut acak-acakan itu berkata tanpa peduli. Tapi, ia memiliki api iblis, api jahat, dan api darah. Ia memiliki tipe sisi api kerajaan, jadi kekuatan bertarungnya setidaknya satu tingkat lebih tinggi. Ini adalah raja kelas menengah tahap ke-9. Semua tahanan setengah baya memiliki penilaian yang gila, langsung menilai seberapa kuat Mosie. Mengapa semua anggota generasi muda alam ke-8 ini adalah binatang buas yang tidak normal, memiliki hewan peliharaan jiwa tingkat ini? Bab 510, Sifat Haus Darah, membantai tahanan dengan marah bagian 3. Efek Moon Essence menyebabkan kekuatan Mosie meningkat dari tahap ketiga fase ke-9 ke tahap ke-6 fase ke-9. Atribut api kerajaan sekunder juga memungkinkan kekuatan Mosie meningkat lagi, membuatnya sebanding dengan raja kelas menengah tahap ke-9. Tingkat kekuatan bertarung dari hampir semua ahli tingkat kedua berada pada level raja kelas menengah dan fase atau tahapan mereka terhenti di tahap rendah fase ke-9. Mereka yang memiliki hewan peliharaan jiwa raja kelas menengah tahap tengah fase ke-9 adalah ahli puncak di alam ke-8. Dan mereka yang memiliki tahap tinggi fase ke-9 berada di puncak pesaing muda. Chu Chen, Tinglan menatap Cumu dengan saksama, matanya berkedip karena sedikit tidak percaya. Tinglan tercengang karena dia telah mengenali Cumu begitu lama, tetapi tidak tahu dia memiliki hewan peliharaan jiwa yang kuat. Cumu sudah memiliki roh angin pengikat tahap tengah fase ke-9 dan beberapa raja kelas menengah tahap rendah fase ke-9. Jika dia menambahkan rubah neraka ekor 9 api kerajaan yang kekuatannya sebanding dengan tahap ke-9 tingkat ke-9. Kekuatannya tidak akan kalah dengan yang terkuat kedua di Istana Jiwa, Luo Bing. Tinglan hanya akan melihat Cumu di Istana Jiwa setiap beberapa bulan, tetapi setiap kali dia melihatnya, kekuatannya akan meledak. Dia tahu bahwa peningkatan kekuatannya sangat luar biasa, tetapi tidak menyadari bahwa itu sudah sejauh ini. Tinglan benar-benar merasa sulit untuk percaya bahwa sekitar setahun yang lalu, Cumu masih menjadi ahli tingkat 3 yang melawan Luo Peng. Ketika dia memanggil binatang linyin miliknya, binatang itu telah memaksanya untuk menyerah. Tapi saat ini, dia telah melampauinya sepenuhnya, dan masuk ke dalam peringkat 10 besar orang terkuat di kelas 2. Ia hanya lebih kuat satu tingkat dari komandan puncakku. Mungkin kekuatan tempurnya setara dengan anak kecil. Bahkan jika komandan puncakku lebih lemah satu tingkat, ia masih bisa mengalahkannya dengan mudah. Tawanan berambut acak-acakan itu tertawa dengan nada menghina. Tingkatan para tahanan ditentukan berdasarkan kejahatan yang mereka lakukan. Tahanan tingkat 8 yang dibunuh Keiji Cumu sebelumnya dianggap cukup kuat karena ia memiliki Raja Semu tahap ke-10. Realitanya adalah hanya ada sedikit tahanan tingkat ke-8 dengan Raja Semu fase ke-10. Kekuatan Raja Semu fase ke-10 sebanding dengan Raja kelas menengah puncak fase ke-9. Jika semua tahanan tingkat 8 memiliki Raja Semu fase ke-10, sejumlah besar pesaing akan mati karena satu-satunya pesaing dengan hewan peliharaan jiwa sekuat ini hanyalah 3 ahli tersembunyi teratas di setiap faksi besar. Kekuatan rata-rata tahanan tingkat 7 berada di antara komandan kelas menengah fase ke-10 dan komandan kelas atas, atau dengan kata lain, di antara Raja kelas menengah tahap tinggi fase ke-8 dan Raja kelas menengah tahap rendah fase ke-9. Alasan mengapa kekuatan pesaing muda akan menonjol terutama karena pertemuan kebetulan yang memungkinkan peringkat hewan peliharaan jiwa mereka naik. Sedangkan untuk pesaing setengah baya, itu karena keuntungan usia yang memungkinkan mereka memiliki hewan peliharaan jiwa tahap dan fase yang sempurna.
Para tahanan memiliki 21 hewan peliharaan jiwa dan 6 diantaranya merupakan komandan puncak, 10 merupakan komandan kelas atas, dan 5 merupakan komandan kelas menengah. Sekalipun rubah neraka ekor 9 api kerajaan milik Chu Mu lebih kuat, ia tidak dapat melawan begitu banyak hewan peliharaan jiwa. Kekuatan rubah api 9 ekor api kerajaan berada satu tingkat lebih tinggi dari komandan puncak dan mampu menghadapi 2 komandan puncak sudah sangat luar biasa. Oleh karena itu, tidak ada ketegangan dalam pertarungan ini. Chu Chen, kita masih belum menjadi lawan mereka. Meskipun Ting Lan terkejut dengan kekuatan Chu Mu, dia menyadari bahwa mereka tidak berdaya karena jumlah tawanannya terlalu banyak. Fokuslah pada pertarunganmu, kata Chu Mu pada Ting Lan. Ting Lan harus melawan 3 hewan peliharaan jiwa tipe sayap pangkat komandan kelas atas. Semua tawanan ini adalah orang-orang tua yang ahli dan bahkan jika hewan peliharaan jiwa Ting Lan sedikit lebih kuat, jika dia tidak berhati-hati, dia tetap akan kalah. Ting Lan menggigit bibirnya dan memutuskan untuk melawan. Dia tidak bisa ragu-ragu dan harus percaya pada Chu Mu sekarang. Kedatangan bulan iblis. Tiba-tiba, cahaya bulan keperakan cemerlang yang membawa karakteristik iblis mulai bersinar di antara cahaya bulan yang tipis. Cahaya bulan menyinari tubuh Mo Xie, menyebabkan bulunya yang berwarna perak membawa aura iblis yang lebih anggun. Kedatangan bulan iblis adalah teknik baru bulan air milik Ye Qingxi. Teknik ini hanya akan memiliki efek pemurnian pada sebagian besar hewan peliharaan jiwa, tetapi bagi Mo Xie, yang memiliki teknik spesies esensi bulan, tidak diragukan lagi itu adalah teknik pendukung yang terbaik. Cahaya bulan semakin pekat dan pekat seiring dengan efek esensi bulan Mo Xie yang semakin kuat. Pada saat ini, aura iblis Mo Xie bertambah kuat dan aura sedingin es menyerbu hewan peliharaan jiwa para tahanan. Awalnya hanya komandan kelas atas dan komandan kelas menengah yang agak takut dengan aura Mo Xie. Namun, efek dari datangnya bulan iblis menyebabkan kekuatan Mo Xie meningkat satu tingkat dan ke-6 komandan puncak menjadi waspada. Dia masih punya kawan lain. Para tahanan tiba-tiba mensubscribe channel Novel Donghua dan menyadari bahwa ada hewan peliharaan jiwa muncul di belakangnya. Hahaha, ada lagi pelatih Soul Pet wanita. Kita benar-benar beruntung hari ini. Tunggu apa lagi, ayo kita selesaikan pertarungan ini dengan cepat. Beberapa tahanan tingkat 8 mulai tertawa. Baik Ting Lan maupun Ye Qingxi adalah wanita yang sangat cantik, dan sebelum para tahanan ini masuk penjara, mereka jarang melihat wanita seperti ini, apalagi di penjara. Ketika Ye Qingxi menghadapi sekelompok besar tahanan ini, dia jauh lebih tenang daripada Ting Lan. Dia telah memanggil hewan peliharaan utamanya dan siap bertarung kapan saja. Dia telah memanggil binatang hitam istana perang raja kelas menengah tahap ke-9, peri iblis api es raja kelas rendah tahap ke-9, komandan kelas menengah bulan air, dan roh kayu sarang kelas menengah tahap ke-9 tahap ke-8. Keempat hewan peliharaan utama Ye Qingxi semuanya memiliki kemampuan khusus dan kekuatan mereka tidak hanya tercermin dari fase, tingkatan, dan peringkat mereka. Oleh karena itu, mereka tidak mudah dilawan, terutama binatang hitam istana perang dan peri api es. Chu Mu, binatang hitam pengadilan perangku dapat menghadapi 2 komandan puncak, tetapi masih banyak yang tersisa. Kau harus memanggil mimpi buruk putih atau Zan Ye untuk keluar dan bertarung. Ye Qingxi menggunakan ingatan jiwa untuk berbicara kepada Chu Mu. Ye Qingxi selalu memperkirakan kekuatannya sendiri secara konservatif. Jika dia mengatakan dia bisa mengatasi sesuatu, itu berarti dia bisa membunuh mereka. Chu Mu tahu bahwa binatang hitam istana perang milik Ye Qingxi adalah hewan peliharaan jiwa yang sangat misterius dengan potensi yang sangat besar. Musuhnya tidak banyak. Nada bicara Chu Mu terdengar acuh tak acuh, namun di antara ketidakpedulian itu, ada jejak niat membunuh yang kuat. Chu Mu berani tinggal di sini, itu artinya dia sudah cukup percaya diri. Ini karena Ye Qingxi ada di sini, jadi Chu Mu tidak perlu menyimpan kekuatan jiwanya. 9 api iblis dunia bawah tiba-tiba melesat keluar dari tangan Chu Mu. Api sedingin es dari 9 dunia bawah tiba-tiba menyelimuti area di atas hewan peliharaan jiwa para tahanan. 9 neraka 13 neraka dunia bawah. Chu Mu melafalkan mantra teknik ini. Kali ini, Chu Mu telah melantunkan teknik 13 neraka, tetapi ini adalah teknik tingkat 8 yang sebenarnya.
Teknik ini dapat menggunakan seluruh kekuatan teknik api tingkat 8. Mo Xie juga menyelesaikan tekniknya dengan sempurna sementara para tahanan tercengang. Dia mengeluarkan lolongan di bawah sinar bulan yang jelas lebih mengesankan dan tirani. Para tawanan itu berusia setengah baya dan memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran jarak dekat, tetapi meremehkan musuh justru menjadi pukulan yang mematikan bagi mereka. Saat ini, jika mimpi buruk putih muncul, neraka 13 Inferno Cumu yang berlapis 3 akan menciptakan teknik yang mendekati peringkat ke-10 dalam kekuatan dan mampu membunuh semua tahanan di sini secara instan. Akan tetapi, untuk menghadapi para tawanan ini, hanya lapisan Mo Xie yang dibutuhkan dan kekuatan sejati dari 13 neraka Inferno akan meninggalkan musuh-musuhnya yang sejati. 9 api iblis dunia bawah, api darah, dan api jahat iblis menciptakan teratai api raksasa di udara. Segera setelah itu, api yang dahsyat mulai berjatuhan dari udara dan bahkan udara pun terbakar. Kekuatan Mo Xie meningkat ke puncak fase ke-9 sehingga 13 neraka Inferno memiliki daya penghancur yang luar biasa dahsyat terhadap hewan peliharaan jiwa level ini. Adapun 9 api iblis neraka 13 neraka milik Cumu, itu bahkan lebih kuat. Bagaimanapun, Cumu menggunakan api iblis tingkat keempat milik mimpi buruk putih. 3 api raksasa menyala di udara di atas para tahanan. Aura api itu langsung menghantam mereka dan saat ini, semua tahanan itu membuka mata lebar-lebar sambil menunjukkan ekspresi ketakutan. Kalau saja mereka tahu bahwa Cumu dapat menggabungkan 2 jenis api untuk mencapai kekuatan teknik tingkat 9 tingkat penuh, mereka pasti akan langsung menghentikan Cumu. Namun, karena mereka telah meremehkan musuh, mereka kehilangan kesempatan ini untuk menghentikannya sementara Cumu tidak ragu untuk menggunakan kekuatan jiwanya. Alasan mengapa dia tetap melayang di udara adalah untuk memberi dirinya cukup waktu untuk melantunkan mantranya. Beng, beng, beng. Akhirnya beberapa neraka-neraka mulai turun dalam lintasan yang berbeda dan mengubah area luas tempat para tahanan berada menjadi penjara. Beng, beng, beng. 13 neraka-neraka dan setiap neraka-neraka bertingkat satu di atas yang lain, itu berarti para tahanan harus berhadapan dengan 3 jenis api yang berbeda. Lapisan batu mulai pecah di bawah kobaran api yang merusak. Di alam ke-7, 13 neraka Inferno milik Cumu telah menghancurkan seluruh puncak gunung. 13 neraka Inferno ini sedikit lebih lemah, tetapi jelas bahwa para tahanan dengan pertahanan yang lebih lemah ini akan dibantai. Aduh, aduh, ah, ah. Teriakan menyedihkan dari para tahanan terdengar. Jiwa, tubuh, dan darah mereka semua terbakar. Rasa sakit seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh orang normal. 3 cahaya dari api berwarna berbeda terpantul di wajah 2 tahanan. Kedua tahanan ini sama-sama mengendarai hewan peliharaan jiwa bersayap mereka. Pada dasarnya karena mereka berada di udara, mereka berhasil lolos dari malapetaka ini. Kalau tidak, di bawah penurunan yang terus-menerus, merekalah yang akan melolong kesakitan dari serangan neraka yang terus-menerus. Saat ini, kedua tahanan tingkat 7 ini memiliki wajah penuh ketakutan. Mereka tidak percaya bahwa seorang pesaing muda mampu menciptakan teknik tipe api ini dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Beng! Akhirnya, neraka terakhir turun. Neraka yang mengerikan ini menjadi hukuman mati bagi sebagian besar komandan kelas menengah. Total ada 5 komandan kelas menengah dan di antara mereka, hanya komandan elemen tipe batu yang selamat. Sisanya terkubur di bawah lautan api, terbunuh seketika. Dari 10 komandan kelas tinggi, sedikitnya 5 orang menderita luka serius baik fisik maupun mental sementara 3 orang kehilangan kemampuan bertarung. Kemampuan bertahan dan reaksi ke-6 komandan pepak cukup kuat dan ketika 13 neraka Inferno turun, mereka mulai berlari kencang ke tepi teknik. Dari mereka, hanya 2 yang mengalami kerusakan tingkat menengah. Ketika Cumu menggunakan 13 neraka Inferno, dia sengaja memperluas jangkauannya untuk memastikan semua tahanan yang tersebar akan diselimuti. Kalau saja dia memusatkan 13 neraka Inferno di lokasi yang sama, bahkan Raja Semu fase ke-10 akan langsung terbunuh. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan,
dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.